warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadiaya dengan NIM 2316050178 dari Persya F. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah statistik lanjutan, di mana ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut pemakaran materi yang akan saya jabarkan. Selamat menonton. Baik, langkah pertama yang kita dapat lakukan ialah membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu pilih variabel view. Kemudian input variabel yang dimana sesuai pada soal kita ketahui ada data lingkungan pekerja, pengalaman kerja, serta produktivitas karyawan pada bulan September 2008, yang dimana pada lingkungan kerja di tipe ada numerik. Kemudian width-nya usahakan lebih daripada 10. Dan di sini desimalnya kita isi 0. Kemudian pada line itu kita ganti pada right atau center. Kemudian pada measure kita pakai scale. Kenapa scale? Karena dia lingkungan kerja itu merupakan dalam bentuk data, yang dimana dalam SPSS kalau data dia kita gunakan scale. Kemudian ada pengalaman kerja. Kita pastikan tipenya tetap numerik. Kenapa numerik? Karena dia sesuai yang saya katakan tadi. Kemudian pada width-nya usahakan lebih dari 10 dan desimalnya tetap 0. Measure-nya juga tetap pada scale. Kemudian ada kreatif produktivitas kerja. Tipenya tetap sama, tetap numerik. Selalu width-nya diusahakan lebih dari 10 dan desimalnya tetap 0. Lalu measure-nya tetap scale, dia tetap dalam bentuk angka seperti yang saya katakan, angka adalah scale. Lalu setelah selesai, kita pindah pada data view. Kemudian pada lingkungan kerja, kita masukkan data-data yang ada sebanyak 24 data yang dapat kita ketahui seperti yang kita ketahui. Saya akan input datanya ke dalam aplikasi tersebut. Dan lanjut saya isi data-datanya. Ada 61, 50, 52, 50, 58, 60, 48, 54, 66, 56, 45, 61, 63, 46, 57, 56, 55, 48, 58, 52, 58, 45, 54, dan terakhir ada 48. Itu merupakan data pada lingkungan kerja. Lanjut kita isi pada kolom pengalaman kerja. Ada 5, 7, 7, 2, 7, 5, 4, 8, 4, 6, 7, 8, 2, 5, 7, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 4, 6, dan terakhir 4. Lanjut pada bagian produktivitas kerja, ada 58, 45, 55, 48, 62, 54, 52, 50, 59, 60, 49, 63, 45, 57, 53, 61, 63, 47, 57, 49, 56, 49, 59, 53. Setelah datanya terinput, kemudian kita lakukan analis. Kemudian pilih regression.
kemudian pilih linear. Kemudian pada dependen kita masukkan produktivitas kerja. Mengapa dependen? Karena dependen itu artinya terikat. Sedangkan lingkungan kerja dan pengalaman kerja kita masukkan di independen, yang dimana pengertian independen ini ialah bebas atau tidak terikat. Kemudian pada statistiknya ada kolom yang itu dicentang seluruhnya, semuanya. Kemudian continue. Lalu pada plot kita centang juga pada histogram, terus yang normal, keduanya, terus continue. Kemudian ada optionnya juga ada 0,5. Ini ada sesuai pada soal. Terus rem apolnya ada 10. Selanjutnya sudah kita continue. Lalu kita pastikan sudah oke. Dan maka dapatlah hasilnya. Sesuai dengan deskripsi ada 54,33, standar deviationnya ada 5,677, dan lingkungan kerja ada 54,21, standar deviationnya ada 5,890, dan pengalaman kerjanya itu ada rata-rata 5,29, sedangkan standar deviationnya ada 1,867. Selanjutnya kita akan masuk pada di hipotesis H0 sama dengan US sama dengan UK. Jadi H1-nya sama dengan US, tidak sama dengan UK. Jadi alfanya itu 1% atau sama dengan 0,01. Selang kepercayaannya itu 90%, di mana signifikannya itu ada 0,000, yaitu kecil dari alfa dari 0,01, di mana di sana diketahui yaitu tolak H0. Jadi dapat kita interpretasikan pada taraf nyata 0,01 cukup bukti untuk tolak H0, yaitu rata-rata produktivitasnya kerjasama dengan rata-rata lingkungan kerja atau produktivitas kerja tidak sama dengan rata-rata lingkungan kerja karena dia menolak H0. Lalu pada korelasinya Rx1Y sama dengan 0,450, yang dimana korelasinya itu positif, artinya semakin tinggi produktivitas kerja maka semakin baik pula lingkungan kerjanya. Kemudian Rx2Y yaitu 0,293 positif, maka semakin berpengalaman maka kedua variabel tersebut semakin produktif. Lalu pada R-square-nya sama dengan 0,268, artinya 26,8% lingkungan kerja dipengaruhi oleh produktivitas kerja, sementara 73,2% lagi dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya kita masuk pada modal regresi, yang mana Y sama dengan 27,38 ditambah 0,413, X1 ditambah 0,775, X2 yang dimana A 27,838, artinya saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 atau tidak ada produktivitas kerja dan pengalaman kerja, maka lingkungan kerja sebesar 27,838 juta rupiah. B1 0,413, artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,413 juta rupiah. Sedangkan B2-nya sama dengan 0,775, artinya setiap produktivitas naik 1 juta rupiah, maka lingkungan kerja naik sebesar 0,775 juta rupiah.